Kalau boleh tahu kan menjadi seorang apa sih Kak? Pastinya saya menjadi panitia karena ini merupakan acara pramuka dan kebetulan saya juga merupakan salah satu anggota di gugus depan JP 0543. Kebetulan di kegiatan ini di penerimaan tamu ambalan tahun 2024 saya sebagai ketua pelaksana WES. Ketua pelaksana Kak? Benar. Wah keren banget. Halo Sobat ESA, welcome to ESA Talk, SMKN 1 Talk. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Udah lama banget kan kita nggak ketemu di podcast ESA. Oh ya, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Wise yang akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan. Oh ya, kalian pada penasaran nggak sih di podcast kita kali ini akan membahas tentang apa? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kami sudah mengundang salah satu narasumber yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Di sampingan saya sudah ada Kak Radit. Halo Kak Radit. Halo guys. Kak Radit, udah tahu belum sih di podcast kali ini kita akan membahas tentang apa Kak? Waduh, untuk lebih jelas saya kurang tahu digunakan karena apa. Oke. Pasti yang berkaitan dengan tentang pramuka nggak sih WES? Bener banget tuh Kak. Dan juga saya percaya sama tim ESA pasti akan ada pembahasan yang menarik dan bermanfaat. Nah, benar. Seperti yang dikatakan oleh Kak Radit. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang penerimaan tamu ambalan atau PTA yang telah dilaksanakan pada bulan Oktober lalu. Oke deh, kalau gitu kita langsung masuk aja yuk ke dalam pembahasannya. Oke, yang pertama, menurut kalian sendiri, apa sih definisi dari PTA dan seberapa penting kegiatan tersebut dilakukan? Baik, penerima tamu ambalan merupakan salah satu kegiatan bagi calon penegak untuk dapat secara resmi bergabung menjadi anggota pramuka penegak dan untuk memenuhi fase peralihan dari pramuka penggalang menuju pramuka penegak. Ya. Karena di pramuka sendiri terbagi menjadi empat golongan WES. Oh ya. Yang pertama ada siaga, Oke. penggalang, Ya. penegak, dan pandega. Oh ya. Kegiatan ini sangat penting dilaksanakan karena ini merupakan langkah awal untuk siswa-siswi diterima secara resmi menjadi anggota pramuka di gugus depan JP 0543, JP 0504, Pangkalan SMK Negeri 1 Jakarta. Guna menjadikan wadah atau tempat untuk memperkenalkan materi, pengetahuan, dan pengertian tentang golongan penegak itu sendiri. Bertujuan juga untuk menanamkan kedisiplinan, kemandirian yang lebih baik, dan mempererat komunikasi sama anggota pramuka. Oh, masa keren juga ya Kak definisi dari penerima tamu ambalan. Oh ya, dengar-dengar nih di PTA tahun ini Kak Radit menjadi salah satu kepanitiaan ya Kak? Bener Wais. Kalau boleh tahu Kak menjadi seorang apa sih Kak? Pastinya saya menjadi panitia karena ini merupakan acara pramuka dan kebetulan saya juga merupakan salah satu anggota di gugus depan JP 0543. Kebetulan di kegiatan ini di penerimaan tamu ambalan tahun 2024 saya sebagai ketua pelaksana WES. Ketua pelaksana Kak? Benar. Wah keren banget. Kalau boleh tahu nih pengalaman pertama Kakak menjadi seorang ketua pelaksana atau memang sebelumnya pernah menjadi ketua pelaksana di acara kegiatan lain Kak? Kebetulan baru pertama kali WES saya menjadi ketua pelaksana. Pengalaman pertama juga Kak? Keren banget nih pengalaman pertama Kak Radit menjadi seorang ketua pelaksana. Kalau boleh tahu apa aja sih Kak hal yang perlu disiapkan untuk menjadi seorang ketua pelaksana? Baik, yang perlu dipersiapkan untuk menjadi ketua pelaksana yaitu yang pertama kita harus bisa memanajemen waktu WES. Oh ya. Yang kedua itu kita harus bisa komunikasi yang efektif. Karena ketua pelaksana kan tidak bekerja sendiri ya, ada Iya, banyak benar. divisi yang lain. Iya. Jadi kita harus bisa bagaimana sih komunikasi yang efektif antara ketua pelaksana dan anggota yang lainnya. Oke. Dan yang ketiga itu kita harus bisa membuat schedule atau jadwal agar step by stepnya itu berjalan dengan baik. Dan juga di kegiatan ini kan banyak divisi yang lainnya. Iya, betul. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman kelas saya yang sudah menjalankan tugas pokok dan fungsi mereka dengan sangat baik. Terima kasih juga kepada pelatih, pembina, jajaran orang dewasa lainnya karena sudah banyak membantu memberikan arahan dan dukungan. Ternyata banyak juga ya Kak hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh menjadi seorang ketua pelaksana. Dan pastinya ketua pelaksana nggak bisa bekerja sendiri dong. Benar. Butuh divisi-divisi dan unsur-unsur lainnya supaya kegiatan tersebut dijalankan. Oh ya, ngomong-ngomong udah nggak berasa nih, kita udah semakin dalam aja membahas tentang penerimaan tamu ambalan dan PTA. Pastinya semakin seru juga nggak sih saat kita membahas definisi dari penerimaan tamu ambalan dan spill-spill kegiatan saat PTA. Oke deh, kalau kayak gitu kita langsung masuk aja yuk pembahasan tentang satu ini. Oke, yang pertama Kak Radit, menurut Kak Radit apa sih tantangan dalam menyelenggarakan penerimaan tamu ambalan ini?
Dan bagaimana cara mengatasinya, Kak? Baik, tantangan yang kita hadapi yaitu karena ini merupakan kegiatan yang diagendakan juga oleh sekolah. Ya. Jadi terkait tanggal dan tempat itu ada perubahan beberapa kali WISE dalam Oke. hari tertentu. Iya. Dan juga untuk antisipasinya kita sudah menyiapkan administrasi dan tugas-tugas dari divisi-divisi dari jauh-jauh hari. Dan juga memang paling ngaruh itu di tempat sama tanggal sih WISE. Jadi kan Oh, iya. kalau misalnya tempat itu kita harus bisa menyesuaikan atau bisa kayak bagaimana sih manajemen resiko di suatu tempat itu. Betul. Nah, jadi itu sih kendalanya. Kalau di hari H paling tantangan kita hadapi itu masalah komunikasi. Jadi kita ada beberapa mistake atau miskomunikasi dan itu merupakan evaluasi yang sangat banyak ya. Iya, jadi itu sih guys. Iya sih, bener sih, Kak. Emang banyak banget ya tantangan besar itu dalam menyelenggarakan suatu acara. Dan tapi PTA tahun ini meriah banget loh, Pak. Dan pastinya banyak banget hal-hal unik yang beda dari tahun ke tahun. Benar. Dan acara seperti penerimaan tamu ambalan ini pasti ingin nggak sih menanamkan suatu nilai-nilai? Kalau boleh tahu apa aja sih, Kak, nilai-nilai yang bisa ditanamkan melalui kegiatan penerimaan tamu ambalan ini? Baik, dengan adanya kegiatan penerimaan tamu ambalan, nilai-nilai yang ingin ditanamkan dalam kegiatan ini yaitu yang pertama adalah nilai kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, tanggung jawab, dan kemandirian. Oh, ternyata banyak juga kan nilai-nilai yang bisa ditanamkan melalui kegiatan ini. Dan menurut Kak Radit, bagaimana sih cara kegiatan seperti penerimaan tamu ambalan ini dapat melestarikan nilai budaya dan sosial? Baik, dengan adanya kegiatan ini sangat bisa membantu melestarikan budaya dan nilai-nilai lokal. Jadi di salah satu kegiatan di Malam Kopi Unggun WISE, itu ada suatu kegiatan namanya pentas seni. Jadi pentas seni itu ditampilkan oleh beberapa jurusan yang ada di SMK sekolah kita ini, SMK Negeri Jakarta. Jadi penampilannya itu ada dari tarian daerah dan juga ada nih beberapa jurusan yang menampilkan tarian daerah menggunakan pakaian adatnya. Oh iya. Jadi ini salah satu nilai-nilai yang bisa kita tanamkan dengan adanya kegiatan ini, WISE. Wah, keren banget ya. Iya sih, dari kegiatan tersebut ya kita juga bisa melestarikan nilai budaya dan sosial yang ada di Indonesia ya pastinya. Oke, menurut kalian sendiri kegiatan seperti penerimaan tamu ambalan ini bisa nggak sih menumbuhkan dan menanamkan karakter yang ada pada para peserta? Tentu saja bisa, WISE. Jadi dengan adanya kegiatan ini bisa menumbuhkan dan membangun karakter pada peserta. Di PT ini banyak sekali kegiatan yang pastinya baru. Oh iya. Jadi yang pertama itu bisa menumbuhkan jiwa kepemimpinan karena secara langsung mereka bisa melihat bagaimana sih kakak mentor mereka menghandle atau memimpin mengarahkan mereka. Betul. Dan yang kedua itu pada saat materi itu kita memberi sesi tanya jawab. Itu secara langsung mereka bisa meluangkan atau mengemukakan pemikiran mereka dan itu merupakan salah satu sikap yang bisa dibangun untuk percaya diri yang lebih. Dan juga yang ketiga itu ada pada saat materi PBB itu kan narasumber dari TNI ya. Iya. Itu dari TNI juga tuh tegas banget nantinya. Jadi secara narasumber melatih seperti itu pasti akan mental mereka ya impact itu bakal lebih matang gitu mental mereka. Iya benar-benar. Apalagi berarti langsung sama TNI ya. Benar, WISE. Menurut pendapat Kak Radit, apa sih kesan yang bisa disampaikan selama menjadi ketua pelaksana dalam kegiatan PTA? Dan apa aja pesan yang bisa disampaikan kepada para peserta yang telah mengikuti kegiatan PTA kemarin, Kak? Baik, kesan saya itu saya sangat bahagia, senang dan bersyukur bisa menjalankan kegiatan ini dengan baik, dibantu dengan teman-teman dan kakak-kakak kelas saya. Dan juga banyak pembelajaran yang bisa dijadikan acuan pembelajaran ke depannya, WISE, Iya. untuk lebih baik di kegiatan selanjutnya. Oke. Pesan saya yaitu untuk calon penegak yang mengikuti kegiatan penerimaan tamu ambalan kemarin, jaga terus komunikasi dan solidaritas sama anggota pramuka, implementasi juga sikap yang ada pada tema penerimaan tamu ambalan tahun 2024 itu pelajari, Oke. pemuda berani menjelajah dan berinovasi. Jadi kita sebagai pemuda harus berani mengambil tindakan, berani keluar dari zona nyaman, jangan selalu memikirkan diri sendiri, selalu memiliki inovasi yang baru dalam hidup yang dijalani, dan juga harus memiliki bertanggung jawab. Dan yang terakhir, WISE, berbuat baiklah tanpa perlu alasan. Wah, bagus banget kan pesan yang telah disampaikan oleh Kak Radit. Oh iya, udah nggak berasa nih kita udah di ujung acara.
Oke deh, segitu saja dari saya dan terima kasih banyak untuk Kak Radit yang telah berbagi cerita dan pengalamannya seputar penerimaan tamu Hambalang. Semoga acara ini terus menjadi tradisi yang menyatukan, menginspirasi, dan menambahkan semangat baru yang ada pada diri kita sendiri dan para pendengar podcast hari ini. Oke deh, segitu aja podcast Esa pada hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih dan see you di Esa Podcast selanjutnya. Dadah!